yang dari Indragiri Hilir Riau. Ya, kasus ini penganiayaan juga ya? Kasus penganiayaan juga, apalagi penganiayaan ini ada di dalam rumah tangga begitu ya. Polisi menangkap pelaku penganiaya anak kandung yang penganiayaannya ini juga viral di media sosial, dilakukan pada saat tengah bersiaran langsung ya di media sosial. Dan peristiwa ini dilakukan oleh pelaku lantaran kesal kepada istrinya yang tak pulang dan memblokir nomor kontaknya. Penganiayaan terhadap anak ini terjadi hanya gertakan ya, dan pura-pura agar istrinya mau pulang ke rumah. Setelah adegan live di media sosial tersebut, dirinya pun kemudian menyampaikan permohonan maaf kepada anaknya. Ya, ini tentunya merupakan hal yang sangat miris karena Betul. justru dilakukan terhadap anaknya sendiri ya. Namun memang hingga saat ini dirinya juga sudah meminta maaf kepada anaknya. Dan saat ini anaknya sudah dalam kondisi yang juga baik ya. Betul. Tapi kita tentunya juga akan ingin mengupdate sejumlah informasi secara detail bagaimana Kita sapa sebenarnya langsung terkait pagi dengan peristiwa ini ada Ajun Komisaris Besar Polisi Nur Hayat. Beliau ini adalah Kapolres Indragiri Hilir Riau. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Kapolres. Selamat pagi, Mbak. Baik, Pak Kapolres, kami ingin mendalami informasi yang tadi kami sampaikan, Pak Kapolres. Status hukum terhadap ayah dari anak yang dilakukan penganiayaan seperti apa, Pak? Untuk status dari ayah sekarang menjadi tersangka kekerasan terhadap anak. Sebagaimana kondisi anak, Pak? Kami laksanakan. Untuk kondisi anak saat ini baik secara fisik, ya. Namun kita tidak tahu secara psikis, dan anak tersebut sekarang sudah dibawa oleh ibunya. Mudah-mudahan segera pulih dari terjadi terhadap anak tersebut. Amin. Pak Kapolres, ini kan informasi yang kami dapatkan bahwa sang ayah ini tega menganiaya anak karena lantaran kesal pada istrinya dan bahkan mungkin ingin mencari perhatian istrinya. Sebenarnya seperti apa sih Pak kejadian sebenarnya? Jadi berdasarkan hasil penyidikan dari penyidik, didapatkan informasi sebelumnya juga dari tersangka ini melakukan kekerasan terhadap istrinya, sehingga istrinya pergi dari rumah karena mungkin sudah tidak tahan dari perlakuan dari suaminya ini. Artinya sang suami ini cukup sering untuk melakukan kekerasan begitu kepada keluarganya ya Pak? Ya, berdasarkan informasi seperti itu dari hasil pemeriksaan terhadap istrinya. Jadi sebelum ini anaknya ada di Teluk Kuantan, dibawa oleh istrinya, kemudian diambil oleh suaminya. Pak Kapolres, kalau kita lihat video yang ada di layar kaca Pak, yang viral ini, bisa Pak Kapolres mungkin menjelaskan Pak berdasarkan pendalaman pemeriksaan terhadap tersangka Pak. Video ini apa Pak, menggambarkan apa ya? Dari video ini kita juga memang mendapatkan informasi juga dari masyarakat juga terkait dengan kejadian ini, sehingga kita segera melakukan tindakan. Ya, kurang lebih 2 jam kita sudah bisa menangkap tersangka dari atlet. Dan dari video tersebut dapat dilihat sendiri dan berdasarkan hasil pendalaman ini pada pelaku, ya, memang pelaku benar perhatian dari istrinya, sehingga melakukan tindakan yang bisa dilihat sendiri dari video tersebut, ya, melakukan kekerasan terhadap anak kandungnya sendiri. Itu sedang live di media sosial juga ya Pak kabarnya? Iya, betul sekali. Jadi tersangka sambil live melakukan kekerasan terhadap anaknya dan juga sambil mengendari kendaraan. Kalau kita lihat kan ini dilakukan di dalam mobil Pak. Ini sebenarnya perjalanan dari mana ke mana dan sedang ada tujuan kemana untuk melakukan kegiatan apa sebenarnya? Cuma dari hasil penyidikan dari Desa Kritang. Mereka dari Kritang perjalanan menuju ke Tembilahan. Jalan-jalan saja, tapi itu tadi karena memang untuk cari perhatian, karena dia nomornya diblokir, istrinya tidak bisa menghubungi, sehingga cari perhatian istrinya supaya pulang. Saya melalui live di Facebook itu. Tentunya pemeriksaan penyidikan masih terus didalami oleh penyidik ya Pak.
Tapi sejauh ini sangkaan pasal yang diterapkan terhadap tersangka Pak dan ancaman hukuman tentunya. Berdasarkan hasil penyidikan tentunya ada pasal yang disangkakan kepada tersangka yaitu 80 ayat 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 ulangi tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ancaman hukumannya yaitu 3 tahun 6 bulan. Kemudian yang kedua pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Ancaman hukumannya 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Baik. Oke, Pak, mengingat ini juga disiarkan di media sosial, apakah juga bisa diperberat mungkin Pak dengan sangkaan pasal lainnya? Setelah kami dalami dan kami juga berkoordinasi dengan ahli terkait dengan Undang-Undang ITE, memang di dalam Undang-Undang ITE tidak terdapat pasal yang bagaimana mereka menyiarkan kekerasan dalam media sehingga tidak bisa kita temukan. Baik. Baik, Bapak. Baik, terima kasih AKBP Nurhayat Kapolres Indragiri Hilir sudah bergabung Terima kasih, bersama Bapak. kami di Apa Kabar Indonesia Sehat Pagi. selalu. Sehat selalu Bapak, selamat Kami- bertugas kembali. Terima kasih.